Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Baik, Alhamdulillah. Bagaimana kabar keluarga di rumah, Bu? alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, Bu. Dalam pertemuan hari ini, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, kita akan membahas modul pertama P2K2. Apa itu, Bu, modul yang pertama? Masih ingat nggak, Bu? Iya. Bukunya di bawah kan, Bu, buku pintarnya? Iya. Nah, ya coba, Bu, dibuka, Bu, buku depannya. Dibaca, modulnya itu apa namanya? Covernya tuh, Bu. Dul, Ibu, modulnya. Tuh. buku tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Ya, modul pertama P2K2 itu adalah modul pengasuhan dan pendidikan. Tujuan untuk belajar bagaimana pengasuhan dan pendidikan anak. Nah, di dalam modul pengasuhan dan pendidikan anak itu sendiri ada 4 sesi, Bu. Sesi pertama yaitu belajar menjadi orang tua yang lebih baik. Sesi yang kedua yaitu memahami perilaku anak. Sesi yang ketiga memahami usia anak dini belajar. Dan yang keempat membantu anak di sekolah. Nah, nanti di kegiatan kita hari ini kita akan melakukan diskusi juga ya, Bu ya. Pembahasan kita itu pembahasan modul pengasuhan dan pendidikan anak sesi yang pertama, yaitu sesi menjadi orang tua yang lebih baik. Ya, Bu. ya. Coba saya mau tanya ke ibu ini, kenapa sih, Bu, kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Supaya anak bisa lebih baik. Supaya lebih baik, coba ibu Mas, kenapa sih, Bu, kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Ya, supaya baik. Kenapa? Iya. Ya, terima kasih, Bu, ya atas Ya. tanggapannya. Jadi ibu-ibu, kita akan belajar bersama bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Karena orang tua yang lebih baik akan membesarkan anak yang hebat. Mari semangat. Masih. Oke, untuk menyemangati kita hari ini, coba kita lakukan satu kali tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan buat kita semua. Yeah. Ibu-ibu, Ya. tadi kan kita sudah belajar mengenai cara keenam menjadi orang tua yang lebih baik. Ya, Bu ya. Nah, sekarang 7, Bu, yaitu menghindari konflik di hadapan anak. Nah, di langkah ini kita akan belajar dari keluarga Ibu Lili dan Pak Rusli tentang bagaimana mereka menghindari konflik di hadapan anak. Bu, silakan nonton video ini sampai selesai ya. Menurut Ibu, sebaiknya kita beli motor, Pak. Lokasi proyek Bapak kan sekarang jauh-jauh. Apa Bapak tidak capek? Tidak apa-apa, jauh sedikit. Lagi pula, menurut Bapak, lebih baik kita menabung dulu. Itu lebih penting. Harga motor baru mahal. Kita sebenarnya belum mampu. Iya, Ibu tahu, menabung memang penting. Tapi motor juga penting, Pak. Kita perlu usahakan beli motor. Apalagi motor kan bisa dipakai untuk keperluan lain juga. Misalnya saja untuk antar anak-anak ke sekolah. Sepertinya belum mendesak. Anak-anak selama ini tidak mengeluh kan? Jalan kaki pulang pergi ke sekolah. Ya memang tidak sih. Tapi kita ini sebenarnya memang sudah perlu punya motor. Misalnya saja untuk ibu, kalau ibu harus ke pasar,
Lalu untuk Kita lanjutkan saja diskusinya nanti ya Bu, kalau anak-anak sudah tidur. Ibu-ibu, Ya. sudah selesai ya? Ya. Nah, Bu, dari cerita Ibu Lili dan Pak Rusli tadi, Ibu Lili dan suaminya itu ya, Pak Rusli, meluangkan waktu untuk berdiskusi. Sangat penting untuk menghindari pertengkaran di hadapan anak karena menyebabkan anak menjadi agresif, berperilaku kasar kepada orang lain, konsentrasi belajarnya terganggu, menjadi penakut, dan merasa tidak senang berada di rumah. Orang tua bisa saja berbeda pendapat dalam banyak hal. Namun ketika hal tersebut menyangkut pengasuhan anak, maka perbedaan pendapat tersebut sebaiknya tidak ditunjukkan di hadapan anak. Nah, Ibu, jadi cara ketujuh menjadi orang tua yang lebih baik itu adalah dengan menghindari perbedaan pendapat ataupun pertengkaran di hadapan anak. Nah, pertengkaran dan perbedaan pendapat ini kita bisa berdiskusi dan menyepakati bersama pasangan untuk tidak menunjukkan kemarahan dan perdebatan di hadapan anak. Dan kita juga kemudian jika dihadapkan pada potensi atau kemungkinan pertengkaran di hadapan anak, cobalah untuk menenangkan diri dan tidak terpancing emosi dengan cara menarik nafas panjang, berhitung di dalam hati, berdoa, atau bisa minum segelas air. Ibu-ibu, selanjutnya kita akan belajar menahan amarah. Nah, ibu-ibu biasanya kalau mau menahan marah itu gimana sih caranya? Diam saja. Apa yang biasanya ibu-ibu lakukan? Ibu ini gimana, Bu? Ya dengan cara diam. Diam. Apalagi? Ibu Mas, apalagi? Jadi orang diam saja. Diam saja ya. Ibu ini juga diam. Nah, ibu-ibu, kesempatan hari ini kita akan belajar menahan marah. Bu, sudah ya? Kita lakukan beberapa ekspresi, Bu. Ayo, yang pertama kita yuk tunjukkan senyum manis ibu ini dan ibu Mas. Nah, sudah Bu. Selanjutnya coba kita lakukan senam wajah, tertawa pelan. Seperti saya, Bu. Gimana, Bu? Oke. Kemudian ayo, Bu, mari kita lanjutkan tertawa terbahak-bahak. Boleh, Bu? Gimana, Bu? Nah, ya seperti itu ya, terbahak-bahak. Sekarang tersenyum sudah, tertawa terbahak-bahak sudah, tertawa kecil sudah. Sekarang kita lakukan senam wajah, muka jelek, Bu. Coba, Bu, cemberutnya gimana? Jelek. Muka jelek itu gimana, Bu? Jelek kan jelek pisan. Kalau jelek. Sekarang coba terakhir, mari kita menarik nafas panjang, menarik nafas dalam. Nah, coba yang terakhir, mari kita menarik nafas, lakukan tarik nafas dalam. Oke. Sebelum duduk, mari kita beri tepuk tangan buat kita semua. Ya. Mari, Bu, silakan duduk kembali. Nanti jangan lupa sampai rumah lakukan praktek yang sudah kita bahas tadi ya, Bu ya. Yang pertama, menyepakati dengan suami untuk mau menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak. Kemudian menahan amarah atau emosi anak dan suami terhadap anak dan suami dengan cara-cara yang telah didiskusikan pada pertemuan. Tadi
tadi kan kita sudah belajar menahan emosi ya Bu ya. Nanti itu bisa dipraktekkan ketika kita mau menahan marah. Pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi